Oke, kita lanjutkan model kedua, yaitu model Rayleigh dan Jeans. Ya, ini ada dua orang, Lord Rayleigh dan Sir James Jeans kalau nggak salah namanya. Ya. Jadi ini mereka mencoba untuk melakukan atau untuk membuat model matematis agar fitting terhadap kurva distribusi Boltzmann tadi. Ya, nah begini, apa yang mereka lakukan? Kita tinjau kembali ya radiasi benda hitam kita. Nah, di sini Rayleigh dan Jeans memberikan asumsi terlebih dahulu. Asumsi seperti apa? Mereka menganggap bahwasanya tadi kan kita memiliki kita tembakan semuanya tadi laser ya, laser itu sumber cahaya ya, yang merupakan yang kita tembakkan adalah gelombang elektromagnetik ya. Nah di sini Rayleigh menunjukkan atau Rayleigh mengusulkan bahwasanya ketika gelombang atau cahaya tadi, gelombang elektromagnetik masuk ke dalam rongga benda hitam kita ini, maka di dalam ini cahaya bersifat sebagai gelombang, yang mana pada kasus ini dia merupakan gelombang berdiri. Ya, masih ingat ya, apa beda dari gelombang berdiri ya? Gelombang berdiri itu apa? Amplitudonya berubah-ubah ya, atau amplitudo berubah, tidak konstan ya. Amplitudonya berubah-ubah. Nah, di sini Rayleigh dan Jeans mengusulkan bahwasanya cahaya ketika masuk ke dalam benda hitam, maka dia merupakan gelombang berdiri yang mana amplitudonya berubah-ubah, lalu nanti ketika amplitudonya sudah minimal ya, maka dia akan terserap semua. Lihat bahwasanya seumpamanya gini, saya punya amplitudo tadi masuk seperti ini tingginya ya, ini ketika terpantulkan sini dia berubah menjadi lebih kecil, terpantulkan ke sini lebih kecil lagi, kan gitu ya. Pantulkan ke sini lebih kecil lagi, terpantulkan ke sini lebih kecil sampai dia nanti terserap semua. Itu adalah model yang coba diusulkan oleh Rayleigh dan Jeans. Nah, bagaimana dia melakukan formulasinya? Karena tadi ini merupakan kumpulan dari gelombang berdiri, maka ini sama halnya elektron yang ya, kalau kita tinjau secara partikel tadi ya, elektron yang ada di sini berbentuk sebagai suatu osilator harmonik ya. Jadi dia tinjau sekaligus. Ya. Jika ditinjau secara gelombang, maka kita tinjau ini sebagai suatu gelombang berdiri. Jika kita tinjau sebagai partikel elektron yang ada di dalam atau foton, oke, ini belum masuk ke foton ya, maka dia merupakan osilator harmonik ya. Sehingga ya Rayleigh dan Jeans mengusulkan bahwasanya rapat energi ya dari radiasi benda hitamnya tadi, gelombang tadi adalah sebanding dengan di mana distribusi energinya itu sama dengan N yang merupakan fungsi F, di mana N itu adalah jumlah osilator harmonik tiap bilangan gelombang. Ya. Jadi ketika kita gambarkan ini, berapa jumlah osilator harmoniknya, lalu dikalikan dengan energi rata-rata dari gelombang tersebut. Ya. Jadi energi rata-rata selama dia bergerak tadi ya. Ini ingat kita masih meninjau ini secara klasik ya, kita belum masuk kuantumnya sama sekali. Ini bagian ini masih erat kaitan dengan termodinamika ya. Jadi untuk penurunan jumlah osilator harmonik tiap bilangan gelombang itu kita bisa gunakan nanti dari fungsi distribusi ya, fungsi distribusi Maxwell-Boltzmann. Ini sudah dibahas atau penjelasan lebih lanjut sebenarnya bisa kita lihat di mata kuliah termodinamika ya, atau fisika termalnya. Nah, kita mungkin tidak akan turunkan dulu bagaimana mencari jumlah osilator harmoniknya. Langsung saja kita gunakan ya, hasilnya nanti adalah bahwasanya fungsi atau jumlah osilator harmonik dari tiap bilangan gelombang tadi adalah 8 pi F kuadrat per C pangkat 3 ya, dikali E rata-ratanya. Ini penjabarannya lumayan panjang ya. Nanti kita bisa menggunakan, nanti di sini juga untuk mendapatkan ini kita menggunakan teknik separasi variabel dan lain-lain. Tapi ini kita skip dulu langsung ke sini ya. Oke, nah ini tadi adalah energi rata-rata. Nah,
tentu saja untuk energi rata-rata dari partikel gas ya atau partikel kita jika kita tinjau sebagai partikel atau kalau kita tinjau mata kuliah pelajaran kita di termodinamika, energi rata-rata itu adalah KT ya. Ya, masih ingat ya. Energi rata-rata dari partikel itu sama dengan KT. Di mana K itu adalah konstanta Boltzmann ya. Tapi perlu kita turunkan kah? Oke, kita coba turunkan bagaimana mendapatkan energi rata tadi ya. Oke, kita tinjau gini. Energi rata-rata itu kan bergantung kepada frekuensi ya. Oke, nah sebentar. Saya buat simbol energi rata-rata seperti ini ya. Jadi ini simbol dari energi rata-rata. Kenapa saya tidak membuat seperti ini? Ya biasanya kan rata-rata itu kita buat tanda seperti ini ya, garis di atas. Karena saya khawatir overlap dengan tanda vektor ya. Jadi malah dipikir nanti energinya vektor. Jadi saya buat seperti ini ya. Kita buat seperti ini. Di mana energi rata-rata itu adalah banyaknya energi ya kali frekuensinya per jumlah total dari frekuensi. Seperti biasa mencari rata-rata ya. Berarti seumpamanya kita melakukan pengukuran berarti pengukuran kali jumlah pengukuran per jumlah total dari pengukurannya ya. Di mana ini sigma ya totalnya ya. Nah, kalau kita buat ke dalam bentuk frekuensi ya. Frekuensi dalam kasus ini adalah kita buat seperti ini ya. Integral E di mana frekuensinya adalah E pangkat minus energi per KT ya. DE per E pangkat minus E per KT eksponensial DE ya. Ya, ini dari 0 sampai tahingga, dari 0 sampai tahingga. Ini kita coba buat dalam bentuk integralnya. Nah, dari mana kita dapat DE ini? Ini sebenarnya kita dapatkan dari hubungan ini. E sama dengan KTX. Ya, masih familiar ya? Energi partikel pada termodinamika ya. Maka di sini kita dapatkan DE atau ya, ini kita akan dapatkan E per KT itu sama dengan X ya. Oke. Nah, kalau kita mau mencari DE berarti atau kita buat seperti ini. Kalau DE sama dengan KT dx ya. Dari situ nanti kita akan dapatkan ini menjadi bentuknya adalah integral dari 0 sampai tahingga energi eksponensial eksponensial minus E per KT ya, berarti di sini dx DE-nya adalah DE-nya kita substitusi dengan ini ya. KT dx per ini KT dx atau kita rapikan lagi sehingga kalau kita tuliskan lagi energi rata-ratanya dari 0 ke tahingga kita punya tadi E-nya ya. Energi terus kita punya tadi adalah di sini ada KT ya. Saya buat KT-nya di depan atau kita buat di luar aja ya, di luar dari integral kita. Oke, kita buat di sini kita punya KT integral E dari 0 ke tahingga. Kita punya di sini E, lalu tadi kita punya ini ya, E pangkat minus KT dx. Eksponensial minus E per KT dx ya. Ya. Lalu kita dapat di sini KT juga ya. Lalu kita punya ini eksponensial minus E per KT dx ya. Di sini kita tadi ada kekurangan kayaknya. Di sini masih ada E-nya ya. E per ya minus ya. Oke. Kita dapat seperti ini. Nah, sekarang kita coba substitusi nilai E-nya dengan ini tadi ya. E sama dengan KTX ya. Maka kita dapat ini habis ya. Kita dapat
Energi rata-rata kita sekarang adalah integral 0 ke hingga energinya tadi kita buat K T X kan gitu ya. Lalu kita punya di sini energi yang di sini kita substitusi juga dengan minus KT. Berarti minus KT X per KT ya, dx. Oke, begitu juga dengan yang ada di sini sehingga kita dapat 0 sampai hingga ya. KT-nya tadi udah habis di sana. Kita punya E pangkat minus KTX per KT dx ya, sehingga di sini bisa kita coret KT ya, sehingga sisanya adalah sama dengan minus 0 ke hingga X E pangkat minus X ya dx sama dengan integral 0 ke hingga juga ya. Di sini kita dapatkan oke. E pangkat minus X dx. Nah, kita jumpain ini fungsi seperti ini ya, ini oke. Kita jumpain ini, lalu kita jumpain ini. Kita ketemu dengan fungsi seperti ini. Familiar bagaimana cara menyelesaikan integral kasus seperti ini? Coba diulang lagi, bisikan buku catatan Fismatnya, bagaimana cara mengintegralkan bentuk persamaan yang seperti ini. Oh, sorry, ada yang kurang ya. Di sini ada KT ya. Ini KT tadi. KT yang di sini belum habis tentunya. Sedangkan di sini nggak ada KT karena tadi nggak ada energi ya di sininya. Energinya hanya ada di pangkat eksponensialnya. Oke, nah pertanyaan saya sekarang bagaimana cara menyelesaikan seperti ini? Bentuk fungsi seperti ini hanya kita bisa selesaikan dengan menggunakan fungsi apa? Ayo, fungsi gamma. Ya. Yang mana untuk fungsi kita buat dalam bentuk umum aja ya. Jadi kita punya fungsi gamma n itu sama dengan n kurang 1 faktorial itu untuk fungsi yang dalam bentuk integral dari 0 sampai hingga x pangkat n min 1 e pangkat minus x dx ya. Oke, mungkin kita ambil langsung contohnya saja ya. Kita ambil contoh ini. Contoh atau kita ambil yang ini ya. Integral x e pangkat minus x dx. Ya, kita dapatkan ini dari 0 sampai integral ya. Nah, di sini perhatikan x-nya pangkat 1. Itu artinya sebenarnya x di situ agar x-nya pangkat 1, maka n-nya harus bernilai 2 kan? 2 kali 1 kan? Ya. Berarti di sini kita dapatkan n-nya adalah 2 gitu. Oke, ini berarti e pangkat minus x dx. Nah, di sini kita dapatkan n-nya adalah 2. Oke, sehingga hasilnya itu sama dengan fungsi gammanya adalah n kurang 1 faktorial. N-nya tadi adalah 2 kurang 1 difaktorialkan. Maka hasilnya adalah sama dengan 1 ya. Hasilnya adalah 1. Maka integral ini adalah 1. Nah, bagaimana kalau untuk bagian bawah? Kita punya integral e pangkat minus x dx. Nah, perhatikan di sini kan kita punya sebenarnya x ya. Di sini kan kita punya x. Pada dasarnya di sini kita punya x pangkat berapa? Pangkat 0 ya. Pangkat 0. Karena x pangkat 0 nilainya adalah 1. Nah, maka di sini kita bisa buat ke dalam bentuk, ini tadi masih ada integralnya. Maka di sini kita dapatkan n-nya di sini agar dia bernilai 0, maka n-nya harus 1 kan? 1 kurang 1 ya. Ya, ini kita punya x pangkat 1 kurang 1 e pangkat minus dx minus x dx. Maka di sini kita dapat n-nya adalah 1. Maka kita punya 1 kurang 1 faktorial hasilnya. Fungsi gammanya ya. Maka 1 kurang 1 adalah 0 faktorial, hasilnya adalah sama dengan 1. Maka dari sini kita bisa tuliskan
rata-rata energi rata-rata itu sama dengan integral dari 0, tadi kita punya di sini KT. Ini hasilnya tadi adalah integral X pangkat E pangkat minus X ya, eksponensial minus X. Kita dapat hasilnya adalah 1, dan integral ini yang di bawah juga hasilnya adalah 1. Maka kita dapat energi rata-ratanya adalah KT. Nah, dari sini ya, kita dapat energi rata-rata itu KT. Tadi kita sudah masukkan nilai atau banyaknya fungsi distribusi Maxwell-Boltzmann, jumlah osilator harmonik tiap bilangan gelombang dengan bilangan ini ya, 8pi F kuadrat C pangkat 3, sehingga kita dapat rapat energi ya dari model Rayleigh ini ya, Rayleigh-Jeans ini adalah 8pi F kuadrat per C pangkat 3 KT. Nah, perhatikan di sini dia rapat energi bergantung kepada frekuensi dan suhu. Nah, apa yang terjadi jika kita plot? Nah, sekarang kita coba plot hasil dari Rayleigh ini. Nah, perhatikan bahwasanya hasil plotting terhadap Rayleigh ini hanya berhasil, perhatikan fittingnya itu hanya di sini, hanya di range ini. Ya, sedangkan tadi untuk Wins hanya berhasil di range ini. Sehingga permasalahan yang muncul ada bagaimana ya kita punya dua persamaan matematis yang hanya berhasil fitting terhadap kurvanya ya. Artinya begini, kita mempunyai dua model matematis tadi, Rayleigh dan Jeans serta Win ya. Namun model matematis tersebut belum ada yang bisa fitting pada semua rentang frekuensi dari kurva distribusi Boltzmann. Nah, menarik jadinya kenapa? Karena lihat ya, tadi Rayleigh dan Jeans menggunakan asumsi bahwasanya gelombang atau cahaya yang berada di radiasi benda yang masuk pada benda hitam tersebut merupakan gelombang berdiri, ya. Sedangkan Win tadi dia dapatkan dari hasil eksperimennya, ya. Artinya apa? Belum ada rumus matematis yang bisa fitting terhadap kurva distribusi Boltzmann ini. Dan belum ada yang bisa menjelaskan kenapa. Secara eksperimen kita dapatkan kurva seperti ini, namun secara perhitungan atau secara teoritis tidak persis sama. Nah, perhatikan ya, untuk Jeans ini, ya Rayleigh Jeans ini, pada rentang waktu, pada rentang frekuensi 1 ya, 1 kali 10 pangkat 14 ya, berarti 10 pangkat 14 Hz. Di sini kita lihat rapat energinya sangat tinggi. Perhatikan. Itu artinya apa? Kalau berdasarkan hukum Rayleigh dan Jeans ini, ketika frekuensinya, perhatikan, ketika frekuensinya semakin besar, maka seharusnya rapat energinya menjadi tak hingga. Artinya sangat besar. Itu artinya sedikit mustahil ya. Kenapa? Bayangkan ini berada pada rentang panjang gelombang ultraviolet, UV ya. Nah, gini, saya berikan contoh sederhana begini. Dalam rentang panjang gelombang ultraviolet, ya, kalau berdasarkan hukum Rayleigh dan Jeans, mengatakan bahwasanya rapat energinya akan sangat besar, artinya akan menuju tak hingga. Perhatikan ya, akan menuju tak hingga. Hal tersebut menjadi menarik karena apa? Bayangkan ketika kamu duduk atau kamu sedang ditembakkan dengan sinar ultraviolet. Bayangkan kamu sedang duduk di sore hari, ya, lalu ada sinar matahari, di mana sinar matahari pada waktu sore hari itu cenderung lebih banyak dengan sinar UV-nya, ya. Namun kita mendapatkan bahwasanya tubuh kita tidak terpapar energi yang sangat kuat, ya, tidak sampai menguap atau mungkin kita tidak sampai terbakar. Sedangkan berdasarkan hukum Rayleigh Jeans itu tadi, harusnya dia mempunyai rapat energi yang sangat besar. Ini untuk rentang UV, sinar UV. Nah, ini menjadi masalah, ya. Ini menjadi masalah dan ini belum bisa dijelaskan pada saat itu. Dan permasalahan ini nantinya disebut sebagai dengan ultraviolet katastrofik atau bencana ultraviolet, bencana UV, ya.
bencana UV. Ini istilahnya menjelaskan bahwasanya hukum Rayleigh-Jeans dan Winch itu tidak berhasil melakukan fitting terhadap ini rentang panjang gelombang UV. So ini adalah ujung dari fisika klasik, di mana sudah dan fisikawan lain pada saat itu telah melakukan banyak asumsi, banyak pendekatan dengan pendekatan fisika klasik, dan ternyata tidak berhasil untuk fitting terhadap kurva distribusi Boltzmann tadi. So nantinya akan ada solusi dari ini, ya. Dan konsepnya itu merupakan suatu konsep yang baru dan belum ada dijelaskan oleh fisikawan pada masa itu. Oke, nah solusi dari ini akan kita jelaskan pada video selanjutnya.